Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Jana. Di kesempatan kali ini, Bu Jana kembali akan mengajarkan kepada teman-teman tentang matematika. Ya, untuk matematika kali ini, seperti yang sudah Bu Jana buat dalam slide, itu tentang operasi hitung pecahan. Ya, kalau di awal pertemuan kita belajar tentang operasi hitung campuran. Nah, kalau hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Nah, apa sih operasi hitung pecahan? Kita cari tahu sama-sama. Yuk. Oke, masih ingat nggak ada apa aja sih dalam operasi hitung? Diingat-ingat. Ayo, pelajaran di awal sekali. Teman-teman masih ingat tentunya kan? Ya, betul sekali. Dalam operasi hitung, itu terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, teman-teman juga harus ingat kata kunci. Oke, yang berbentuk seperti orang. Nah, di bagian atas itu ada tanda kurung, di pertengahan ada kali dan bagi, dan di bagian bawah sekali ada tambah dan kurang. Ini nanti teman-teman akan pakai, jadi teman-teman harus selalu ingat kata kuncinya. Ya, sampai di sini sudah paham ya, apa aja sih yang ada dalam operasi hitung campuran? Bu Jana ulang sekali lagi, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk pecahan. Kalau sebelumnya kan bilangan biasa aja gitu ya teman-teman. Oke, di sini Bu Jana punya contoh. Contoh yang Bu Jana buat di sini 12/25 ditambah 19%. Nah, teman-teman sebelum mengerjakan, ketika menemukan soal seperti ini, teman-teman harus ingat kata kuncinya. Di sini Bu Jana buatkan kata kuncinya, langkah-langkah atau cara pengerjaannya. Yang pertama, ubah menjadi pecahan biasa paling sederhana. Oke, kita lihat. Yang belum menjadi pecahan sederhana yang mana ya? Iya, betul di sini. Untuk 12/25 ini sudah menjadi pecahan biasa. Sehingga yang harus kita rubah adalah yang bentuk persen, yaitu 19%. Oke, di sini Bu Jana sudah bantu buatkan. 19% kalau kita ubah menjadi pecahan jadinya 19/100. Oke, sampai di sini paham? Lanjut. Kata kunci yang kedua, cari KPK dari dua penyebut. Oke, teman-teman di sini penyebutnya berbeda ya, belum sama, sehingga belum bisa kita jumlahkan. Di sini penyebutnya ada 25 dan 100. Maka kita harus mencari KPK-nya. Oke, di sini KPK yang sudah didapat antara KPK 25 dan 100 adalah 100. Oke, jadi untuk penyebut 25 dan 100, KPK-nya adalah 100. Nah, teman-teman, karena 19/100 ini sudah sama dengan KPK, sehingga yang perlu kita rubah adalah yang 12/25. Gimana caranya? Yang 25 ini, dia bisa sama-sama menjadi 100. Di sini Bu Jana buatkan, ketemu pengalinya adalah 4, yaitu 25 dikali 4, itu hasilnya 100, ya. Nah, kalau yang di bawah, yang penyebutnya kita kalikan 4, maka pembilangnya kita juga harus kalikan 4. Sehingga 12 dikali 4, yaitu 48. Nah, ini nanti kita taruh di mana, Bu Jana? Oke, kita taruh di sini. Ya, di sini. 48/100 kita pindahkan ke sini, dan 19/100 ini sama. Kenapa enggak 100-nya 2? Enggak apa-apa karena nilainya sama, jadi digabungin, jadi dituliskan 1 saja ya. Jadi sekarang langsung bisa, karena penyebutnya sudah sama-sama 100, kita bisa jumlahkan ya. Tapi di kata kunci ini Bu Jana jumlahkan atau kurangkan, karena di sini lambangnya adalah tambah, berarti harus kita jumlahkan ya. Kalau di sini tandanya kurang, berarti dikurang. Ya teman-teman, kita sudah masuk langkah yang ketiga. Kata kunci yang ketiga itu jumlahkan. 48 ditambah 19 sama dengan 67. Untuk penyebutnya pindahkan saja 100.
Hasilnya, penjumlahan antara 12/25 ditambah 19% adalah 67/100. Nah, ini kalau teman-teman masih bisa sederhanakan, boleh disederhanakan, ya. Oke, gimana cara menyederhanakan? Sama. Jadi teman-teman bisa dibagi dengan, angka yang sama di atas dan di bawahnya. Oke ya, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham. Ingat kata kuncinya, jadi sebelum mengerjakan, teman-teman lihat langkah-langkah ini. Mengikuti langkah-langkah ini ya. Oke, jadi berurutan dari 1, 2, 3, sampai 4. Oke, untuk penjumlahan dan pengurangan sudah selesai, kita lanjut perkalian. Nah, untuk perkalian, di sini Bu Jana punya contoh 4 1/2. Ini termasuk pecahan biasa atau campuran? Ya, ini pecahan campuran. Oke, 4 1/2 dikali 0,5. 0,5 ini termasuk eh, apa? Bilangan desimal ya, atau pecahan desimal ya. Oke. Nah, di sini kita tetap cara mengerjakannya, kita tetap harus mengikuti langkah-langkah atau kata kunci yang sudah Bu Jana buatkan. Oke, kita lihat langkah yang pertama. Ubah menjadi pecahan biasa paling sederhana. Oke, kita lihat soalnya. Apakah semuanya sudah menjadi pecahan biasa? Belum ya. Oke, 4/1/2 ini belum jadi pecahan biasa, sehingga kita harus rubah menjadi pecahan biasa. Ini masih pecahan campuran. Nah, di sini Bu Jana sudah buatkan untuk 4/1/2 kita rubah menjadi pecahan biasa, jadinya nilainya 9/2. Dari mana dapatnya? Ingat, tinggal dikalikan. 2 dikali 4 ditambah 1. 2 dikali 4 berapa? 8. Oke, 8 ditambah 1, 9. Maka hasil pecahan biasanya adalah 9/2. Oke, sudah dapat yang ini. Sudah jadi pecahan biasa. Ya. Oke, selanjutnya kita akan rubah lagi yang ini. Yang desimal, kita juga akan rubah menjadi pecahan biasa. Kalau kita rubah dari desimal angka 0,5, pecahan desimal, kita rubah menjadi pecahan campuran. Oke, maaf, Bu Jana ulang. Bilangan desimal 0,5, kalau kita rubah menjadi pecahan biasa, jadinya 5/10. Oke. 5/10 ini masih bisa kita sederhanakan belum? Enggak ya? Kan di sini nih katanya, ubah menjadi pecahan paling sederhana. Bisa nggak ya 5/10? Bisa. Oke, bisa ini. Jadi kita bagikan dengan angka yang sama. Penyebutnya kita bagikan 5, eh, pembilangnya kita bagikan 5, penyebutnya juga kita bagikan 5 ya. Jadi penyebutnya kita bagi 10 dibagi 5 sama dengan 2, pembilangnya 5 dibagi 5, 1. Sehingga jadilah pecahannya 1/2. Jadi pecahan yang paling sederhana dari 5/10 adalah 1/2. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah bisa kita lanjutkan? Bisa, karena dua-duanya sudah kita rubah menjadi pecahan biasa. Oke, jadilah ini. 9/2, ini dapatnya dari sini nih. Kita kalikan 1/2. Langsung saja dikalikan, ya. Nih, langkah yang kedua. Kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Pembilangnya berapa? 9 dikali 1. Sama-sama pembilang ya. 9 dikali 1 sama dengan 9. Penyebut dengan penyebut dikalikan. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi, perkalian antara pecahan 9/2 dikali 1/2 adalah 9/4. Iya, kita pindahkan ke sini. Oke, gampang ya teman-teman? Nanti bisa dicoba di rumah. Sekali lagi, Bejana ingatkan, ketika mengerjakan tetap harus mengikuti langkah-langkahnya. Ya, nah ini masih bisa kita sederhanakan? Kalau masih bisa, silahkan disederhanakan. Ya, bisa. Ini kalau kita sederhanakan, dia bentuknya jadi pecahan campuran ya teman-teman ya. Oke, kalau nggak mau disederhanakan, udahlah Bu Jana biar gini aja, jadi pecahan biasa aja, ya udah nggak apa-apa. Oke ya? Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah pembagian. Untuk pembagian,
pecahan, tetap Bu Jana di sini masih membuat kata kunci atau langkah-langkah pengerjaannya. Di sini Bu Jana buatkan soal, contoh soalnya itu 4/5 dibagi 25%. Langkah yang pertama masih sama, ubah menjadi pecahan paling sederhana. Oke, yang mana yang harus kita ubah? Yang belum jadi pecahan yang mana? 4/5 sudah pecahan? Sudah. Berarti yang harus kita rubah yang 25% karena dia bentuknya masih persen, belum pecahan. Ya, sehingga kita rubah dulu. 25% kalau kita rubah menjadi pecahan biasa jadinya 25/100. Ya, 25/100. Kenapa 100 Bu Jana? Karena persen nilainya per 100. Oke. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan? Bisa. Jadi, jadinya 1/4. Dari mana dapatnya 1/4? Kita bagikan. 25 dibagi 25 sama dengan 1, 100 dibagi 25 sama dengan 4, gitu ya. Sama mirip kayak tadi yang perkalian. Jadi, kita bagikan dengan angka yang sama, ya. Penyebut dan pembilangnya kita bagikan dengan angka yang sama, ya. Oke, sudah dapat semuanya ya? Jadi kita pindahkan. Nih, 4/5, maaf bukan 45, tapi 4/5 nih kita pindahkan ke sini. Kemudian 1/4 kita pindahkan ke sini. Nah, jadinya 4/5 dibagi 1/4 sama dengan, nah teman-teman, perbedaan antara perkalian dan pembagian, kalau perkalian bisa langsung kita kalikan, kalau pembagian kita lihat dulu. Langkah yang kedua, setelah diubah menjadi pecahan, langkah yang kedua, gunakan kebalikan dari nilai pecahan kedua. Gimana maksudnya, Bu Jana? Oke, nih. Jadi teman-teman, kebalikan dari nilai pecahan kedua. Pecahan yang pertama kan 4/5. Pecahan yang kedua 1/4. Ya. Jadi kalau kita buat kebalikannya, 4/5 masih sama, terus 1/4 kita balik teman-teman, kan kebalikan. Jadi kita balik, yang awalnya 1/4 kita balik, jungkir balikan, jadi 4/1. Nah, karena kita membalikkan pecahan yang kedua tadi, sehingga dia merubah. Jadi yang awalnya bagi, operasi hitungnya jadi berubah menjadi kali. Gitu ya, kalau pembagian gitu, Nak. Jadi langkah kedua adalah kita membalikkan pecahan yang kedua. Ya, pecahan yang kedua ini kita balik, jadi yang awalnya 1/4 jadi 4/1, sehingga menyebabkan tanda bagi berubah menjadi tanda kali, gitu. Nah, sudah jadi seperti ini, lanjut langkah ketiga, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Oke, kita kalikan saja. Pembilang dengan pembilang. 4 dikali 4 sama dengan 16. Penyebutnya 5 dikali 1, 5. Oke, jadinya hasilnya adalah 16/5. Bisa kita sederhanakan jadi 31/5. Sehingga pembagian antara 4/5 dibagi 25% sama dengan 31/5. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi tidak jauh berbeda dengan operasi hitung campuran. Terus apa hubungannya Bu Jana dengan operasi hitung campuran? Nah, di sini juga nanti bisa ada nanti teman-teman bisa menemukan soal-soal yang percampuran antara perkalian dengan pembagian, perkalian dan penjumlahan. Nah, makanya di awal Bu Jana tetap munculkan kata kunci yang berbentuk orang supaya teman-teman tetap ingat ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita tentang operasi hitung pecahan kali ini. Teman-teman nanti bisa latihan di rumah. Nanti Bu Jana sudah buatkan soal latihan. Teman-teman juga bisa latihan mengerjakan soal-soal yang ada di buku JSIT sehingga semakin paham. Gitu ya. Oke, jazakumullah khairan jaza kepada teman-teman yang selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran bersama Bu Jana. Oke, akhiri
pertemuan kita pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi teman-teman.